Dan kondisi ekonomi di negeri kita sedang tidak baik-baik saja, walaupun mungkin sebagian merasa nggak ada masalah gitu. Antum tidak pernah beli beras, tiap hari yang makan alhamdulillah di rumah ada karena tinggal sama mertua. Jadi pulang tidak bawa full spoon tetap makan alhamdulillah jemaah. Apa sikap seorang muslim jemaah? Terkadang kita sedih ya. Lumajang ini termasuk daerah yang rawan curanmor, begal, maling sapi banyak di sini. Begal, maling sapi, tadi berbagai macam kriminal. Apa sih sebenarnya dicari oleh dia? Ekonomi. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan kepada setiap makhluk yang hidup, bukan hanya kepada manusia, tapi terkadang jaminan yang Allah berikan itu kita nggak meyakini. Dapat rezeki, sekolah enggak, masa engkau sekolah belajar bisa berusaha, bisa berpikir, nggak yakin sama rezeki. Keledai, pernah tuh melihat keledai? Oh jangan keledai kalau di sini ya. Apa di sini binatang yang kucing lah kita lihat. Pernah ngelihat kucing mikir ya besok makan apa? Tidak pernah tuh lihat jemaah. Atau pernah tuh lihat kucing konsultasi ya, datang afwan aneh ini sama kucing lainnya mungkin. Subhanallah. Bahkan burung yang kita lihat tidak pernah memiliki tempat penyimpanan makanan. Dia enjoy saja hidupnya. Sore hari dia balik ke sarangnya, atau dia istirahat di pohon, padahal malam-malam dia ditangkap sama, cuma dia nggak mikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ana mau tanya, apa arti tawakal itu jemaah? Ada dua unsur penting dalam tawakal. Siapa yang mau jawab? Ya, dua unsur penting. Yang pertama, itu salah satu unsur. Baik, anda kasih ahli, kasih. Apa? Nah, unsur kedua. Enggak. Sebelum berserah diri sama Allah. Sebelum berserah diri sama, bukan ikhtiar. Bukan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Makanya Allah menyebutkan dua unsur penting dalam tawakal. Yang pertama adalah athiqatu billah, yakin sama Allah, baru kemudian menyerahkan sama Allah SWT. Kadang-kadang kita berserah diri atau menyerahkan urusan kita sama orang, wes tak serah fulan. Antum yakin? Ya enggak yakin sebenarnya. Tapi apa? Tidak ada yang lainnya, sudah bismillah. Dalam tawakal ini antum harus yakin hanya Allah yang bisa menyelesaikan urusanku. Setelah itu, ya Allah tak serahnya sama kau ya Allah. Maka kalau orang berserah diri tanpa ada keyakinan, nggak benar. Ada orang yakin tapi tidak menyerahkan sama Allah SWT. Enggak, saya bisa. Loh, engkau walaupun bisa, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan pernah engkau bisa. Maka serahkan sama Allah. Orang ketika keluar dari rumahnya, apa yang dia katakan? Bismillah, dengan nama Allah. Siapa Allah itu? Pencipta langit dan bumi ini. Allah yang mengatur semua kehidupan. Antum melihat ada orang yang mikul pisang, antum melihat ada orang yang jual gorengan, ada orang yang jualan dawet, ada orang yang sedang nunggu orderan.
Ada orang yang sedang duduk tidak mengerti dia mau kemana. Siapa yang nanggung rezeki mereka? Semuanya Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini termasuk surat yang dianjurkan dibaca tiap hari. Menurut jumhur ulama yang mensahihkan hadis tentang surat Al-Mulk ini, khususnya di malam hari. Kalau antum lihat dan merenungkan, Allah memulai surat Al-Mulk itu dengan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah, tabarak, yang banyak berkahnya, yang banyak kebaikan. Alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya semua kepemilikan. Semua kerajaan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Kiai Haji Dr. Agus Hafizahullah Ta'ala dan para kiai-kiai lainnya dan para asatidzah dan para santri. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita semua bisa hadir di tempat ini. Antum bisa menuntut ilmu, mengenal Allah Jalla Jalaluh, meniti jalan sang Nabi alaihi salatu wassalam. Itu karena karunia Allah kepada kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, nggak ada satupun dari kalian yang akan jadi orang benar, nggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah itu menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah tatkala bisa berada di gerbong orang-orang yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu syar'i tentunya, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Kalau dengar nama Muhammad itu solawat, jangan ya kul sallallahu alaihi wasallam. Kelas berapa? Mustawa awal fi ma'had ali. Baik, kalau boleh anda tanya, dari tadi pagi sampai siang hari ini, antum berapa kali salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? 10. Antum berapa kali? 5. Nah, gak terhitung. Allahu Akbar. 2000. Berapa kira-kira yang diingat? 10 yang diingatnya. Kita ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana bukti cinta itu? Allah sang pencipta langit dan segala yang ada di jagat raya ini, malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, mereka sholawat.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Antum orang-orang beriman, antum dipanggil sama Allah secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah Allah membuat pernyataan bahwa dirinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, malaikat-malaikat Allah yang jumlah mereka hanya Allah yang tahu, tempat mereka di langit, attatis sama wa huqqa laha an ta'itta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, langit itu merintih dan pantas dia merintih. Antum pernah dengar orang mikul sesuatu kemudian ada bunyi karena beratnya beban yang dipikul. Langit itu seperti itu, pantas dia merintih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min maudhi'i arba'i asabi, tidak ada lokasi di langit seluas 4 jari melainkan ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka semua bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu antum, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka perbanyak salawat antum kepada Nabi SAW. Dapat apa sih kalau kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Jangan sampai orang awam di sana, orang yang nggak ngaji ilmu agama, mereka banyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena mereka ngerti dapat apa. Kita itu selalu memikirkan untungnya buat saya apa. Tapi siapa yang mau jawab? Sebutkan 10 keutamaan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada hadiahnya Ustaz? Ada insyaallah. Nanti minta sama Kiai Agus. Nah, dapat apa antum? Iya, fadhal, berdiri antum. 1, mendapatkan syafaat dari Rasul SAW. 10, cuma 1. Mendapatkan salawat dari Allah 10 kali. Bayangin ya, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allah bersalawat 10 kali buat kita alaihi salatu wassalam. Baik, ketiga, hidup menjadi lebih tenang. Jadi kalau antum butuh healing, ngapain? Duduk salawat buat Nabi SAW. Berapa kali? Sebanyak kali. 1000. Boleh salawat 1000 kali? Oh bid'ah Ustaz. Bid'ah dari mana? Kita disuruh memperbanyak, sebanyak mungkin, tanpa kita menetapkan jumlah tertentu. Baik, jadi mulai hari ini santri-santri yang merasa perlu healing, anak tadi healing ke kebun jeruk melihat jeruk kecut-kecut, insya Allah ya, karena masih kecil ya, kalau besar dia insya Allah akan jadi manis ya. Tapi tadi perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Saat ini 1 miliar penduduk bumi, lebih 1 miliar. Berapa penduduk bumi? Antum dengar? Tahu dari mana tuh 8 miliar? Hati-hati, ada informasi menyesatkan. Iya, 8 miliar penduduk bumi. 1 miliar sedang hidup dalam kesehatan mental yang tidak stabil, stres, bunuh diri di mana-mana. Kenapa obat-obat penenang itu kok laris? Kadangkala ada santri yang depresi. Ada orang yang sudah mulai menghafal Al-Quran, tapi dia merasakan beban hidup yang begitu menakutkan untuk dirinya. Coba ditanya, engkau berapa kali salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam?
Jadi ingat, ilmu yang antum pelajari di kelas, yang kita pelajari semua di kelas, itu bukan untuk menambah wawasan. Kalau kita belajar, kalau kita sekolah, kalau kita kuliah hanya untuk mendapatkan informasi, AI bisa memberikan informasi. Ada banyak data di situ, tapi yang kita butuhkan bukan hanya informasi. Bagaimana ilmu itu berubah menjadi pemahaman buat kita, lalu berubah menjadi sikap. Ustadz menyampaikan di kelas keutamaan salawat kepada Nabi SAW. Nanti ambil hadiahnya ke kantor sebelah. Disampaikan kalau engkau ingin tenang, Allah bersalawat kepadamu. Tapi ternyata hanya sebatas pengetahuan saja buat kita. Tidak berubah menjadi pemahaman yang mendalam lalu menjadi sikap. Maka semoga keberadaan antum di Ma'had Al-Um ini akan membuat kita lebih dewasa, membuat kita lebih siap untuk menghadapi realita yang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ana tidak akan panjang-panjang berbicara di sini karena muqaddimahnya udah panjang. Sudah makan? Puasa, wajib puasa. Jadi kalau hari Kamis di Ma'had Al-Um ini nggak ada makan siang. Ada apa enggak? Sedikit, tapi disediakan makan siang. Gimana? Oh, makan siangnya MBG, alhamdulillah. Ini salah satu program Pak Prabowo yang mudah-mudahan manfaat buat kita. Jadi sejak antum makan MBG semakin sehat insya Allah kan? Kan MBG makanan bergizi gratis. Antum nggak bayar sama Al-Um. Tapi untuk yang MBG tetap gratis. Baik, alhamdulillah karena antum sedang puasa hari ini, maka kita bisa cukup lama berbicara insyaallah. Semoga bermanfaat pertama buat ana. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla seringkali dalam Al-Quranul Azim mengingatkan kita dengan hakikat dunia ini. Siapa di antara anak-anak yang ingin kaya seperti Elon Musk? Kebayang nggak antum kaya seperti Elon Musk? Berapa jumlah harta Elon Musk sekarang? 1,1 triliun dolar. Waduh, itu berapa rupiah? $19.000 triliun. Kuadriliun. Waduh, aneh nggak ngerti jemaah. Masya Allah. Kalau triliun anak baca itu 17.000 triliun. Atau sudah naik lagi sekarang. Kebayang nggak antum menjadi seperti Elon Musk kekayaan? Kebayang? Di Indonesia ada nggak kayak Elon Musk? Nggak ada gitu. Kok kebayang buat antum jadi seperti Elon Musk? Di mimpi. Lah insya Allah jemaah, kalau mau berangan-angan jangan seperti Elon Musk. Di atasnya Elon Musk. 2 rakaat sebelum subuh yang antum sholat tadi pagi itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bayangin ya, sebagian kita tidak melakukan 2 rakaat sebelum subuh dan biasa aja, dan sebagian santri masih harus dibangunkan sholat subuh. Kira-kira kalau di Ma'had Al-Um ini besok pagi dipraktekkan tidak ada yang membangunkan sholat subuh, bangun nggak antum? Gimana kalau besok dipraktekkan Ustaz, nggak usah dibangunin anak-anak sholat subuh? Kita mau memastikan apakah anak-anak ini bangun sholat subuh karena dorongan hati atau karena dibangunkan oleh musyrif. Ada bapak-bapak yang mengeluh sama anak,
Mungkin salah satunya yang anaknya ada di Al-Um. Dia mengatakan, Ustadz, anak ini mondokkan anak-anak sudah 5 tahun di pondok Ustadz, tapi kalau liburan di rumah masih subuhnya harus dibangunkan. Anak sampaikan kepada dia, emangnya menurut bapak, anak bapak di pondok bangun sendiri? Anak-anak pondok bangun sendiri kalau subuh? Dibangunkan juga lah. Maka sekarang bagaimana antum berinisiatif? Enggak, anak harus bangun sendiri. Anak ingin dapat dari semua hartanya Elon Musk double. Hanya dengan 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kembali bagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita tentang hakikat dunia. Gen Z ini kira-kira ini kepingin jadi Elon Musk, ada yang rencana jadi presiden. Angkat tangan. Presiden apa? Presiden Indonesia. Oh, Masya Allah, keren. Di Ma'had Al-Um ini ada yang mau jadi presiden. 1 lagi tadi siapa? Kepingin jadi presiden. Mungkinkah presidennya 2? Antum jadi wakilnya dia ya? Mau? Oke, siap insya Allah. Antum lihat ini, insya Allah nanti habis kajian antum salaman sama dia, insya Allah jadi presiden Indonesia. Ya nanti kan masih panjang jamaah, banyak doa dan belajar dan niatkan untuk memberikan manfaat kepada umat. Baik, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dengan hakikat dunia yang selalu membuat kita terpana, terpesona, apalagi dengan adanya AI, antum bisa melihat yang indah-indah jamaah. Yang tidak dalam bayangan antum, antum bisa kebayang, oh Masya Allah indahnya tempat itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia yang merasa bukan manusia, tutup kupingnya. AI manusia enggak? Kamera ini manusia tidak? Bisakah kita suruh kamera ini tutup kupingnya? Jangan. Biar orang-orang di sana mendengar panggilan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah, kita akan mati, dunia ini akan hancur, Kota Malang akan hilang dari peta bumi, Indonesia tidak akan ada lagi, gedung-gedung tinggi yang dibanggakan oleh manusia akan rata sama tanah. Kemudian Allah akan membangkitkan kembali manusia, lalu mereka akan dihisab atas semua yang mereka lakukan. Mereka akan dimintain pertanggungjawaban, bahkan sebesar biji sawi pun dia harus mempertanggungjawabkan. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kadang-kala kita jadi santri, anak pernah jadi santri dan sampai hari ini masih nyantri, masih belajar. Kita itu melihat orang kaya, Allah mobilnya bagus banget. Bagusan mana mobilnya orang kaya sama kaki antum? Melihat pesawat jet pribadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jet pribadi. Lebih mahal mana jet pribadi sama kaki antum? Tapi kita lupa sama nikmat kaki. Kita lihat, Masya Allah temannya datang bawa Harley. Berapa? 1,7. Allahu Akbar ya. Kapan anak bisa punya ini? Antum punya yang lebih mahal dari itu, kaki antum. Kapan antum mensyukuri nikmat itu? Kita sering lupa jemaah. Kedua mata ini, kalau antum dikasih kekayaan Elon Musk tapi hidup buta sampai mati, atau antum tetap seperti ini tapi bisa melihat, milih mana? Milih punya harta Elon Musk bisa melihat. Dunia ini menipu, jangan tertipu. Makanya kelak pada hari kiamat, yu'ta, kata Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Akan didatang orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini, tapi dia divonis masuk neraka. Fayughmasu fin nari ghamsah, dia dicelup di neraka satu celupan saja, celup keluar. Dia padahal orang yang paling senang hidupnya di dunia. Lalu ditanya, hal ra'aita na'iman qat? Hal marra bika na'imun qat?
Hal ra'aita khairan qat? Engkau pernah melihat kebaikan dalam hidupmu? Engkau pernah merasakan kenikmatan dalam hidupmu? Dia mengatakan, la wallahi ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun. Enggak ada. Lupa dengan semuanya, jemaah. Sebaliknya akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia. Lahir cacat, mungkin dia tidak bisa melihat seumur hidupnya, kakinya pun tidak bisa dipakai, dia hidup di atas kursi roda, tapi dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah, menjauhi kemaksiatan. Dia divonis masuk surga, lalu dicelup satu celupan di surga. Kemudian ditanya, hal ra'aita bu'san qat? Engkau pernah lihat kesusahan dalam hidupmu? Pernah lewat kesusahan itu dalam hidupmu? La. Maka ahibati fillah, jangan tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan mau tertipu dengan syaitan. Syaitan itu berhasil nipu siapa? Bapak dan ibunda kita, Nabi Adam alaihissalam. Dengan cara apa syaitan menipu Nabi Adam? Dia akan melakukan itu kepada anak cucu. Apa yang dikatakan syaitan kepada Nabi Adam? Apa janji syaitan kepada Nabi Adam? Dua. Siapa yang tahu? Memakan buah untuk menjadi kekal. Yang kedua? Oke, satu. Nanti tadi yang jawab ya, ambil hadiahnya di kantor nanti. Yang kedua? Bukan, Nabi Adam tadi makan buah, lalu apa janjinya setan kepada Nabi Adam? Janjinya selalu indah. Memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Suruh makan buah agar kekal. Kekal dan apa? Kekal dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Jadi antum mau kekal dan melarat? Mau saya kasih janji kekal di sini tapi melarat hidupnya? Nggak mau. Maka syaitan mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau nggak engkau Adam? Aku kasih tahu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Terus dibisikkan itu kepada Nabi Adam, sampai percaya Nabi Adam, kemudian memakan buah itu. Yang terjadi bohong semua janji itu. Baju saja lepas dari Nabi Adam, telanjang Nabi Adam alaihi salam di surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian dihukum untuk turun ke dunia ini dan meninggal dunia. Mana kerajaan itu? Hilang. Mana kekekalan itu? Tidak ada di dunia ini. Yang ada itu di akhirat. Maka ayo kita semangat untuk beramal. Ana yakin antum sudah semangat untuk berilmu, tapi bagaimana mengamalkan ilmu itu? Nasihat ana nggak banyak. Yang pertama, perbanyak zikrullah tabaraka wa taala. Ana tahu Gen Z ini termasuk yang ya agak susah untuk diajak berjuang. Di ma'had ini nyuci sendiri apa laundry? Mulai besok nyuci sendiri. Bapak Kiai mulai besok anak-anak nyuci sendiri. Siap antum nyuci sendiri? Oh enggak, saya mau fokus belajar. Mana fokus belajar? Mainnya lebih banyak. Dengan banyaknya waktu bukan kita tambah fokus belajar. Dulu Bapak Kiai itu ketika mondok nyuci sendiri. Anak 6 tahun di pondok, tidak pernah ketemu setrika. Baju selama 6 tahun tidak ada yang disetrika. Loh bagaimana bisa rapi? Ya nggak rapi sebenarnya. Jadi kalau kita nyuci, dijemurnya itu dalam kondisi basah, nggak diperes. Kalau diperes ya sudah akan lungset jemaah. Jadi kondisinya ya masih ada airnya gitu. Dan nanti di bawah kasur kita kasih kerdus. Jadi baju itu ditaruh bawah kasur, kasih kerdus. Jadi seakan-akan baru di laundry begitu jemaah.
Memang perlu perjuangan. Tapi mau gimana lagi? Kalau pesantren tidak memberikan laundry, orang tua tidak akan memasukkan putranya ke pesantren itu. Akhirnya terpaksa harus ada laundry. Tapi laundry nggak wajib kan? Oke, kalau nggak wajib, antum harus sebulan laundry, sebulan nggak laundry. Ngomong sama orang tua, fulus laundry, kasihkan ke anak. Anak nyuci sendiri. Siap? Siap apa enggak? Coba yang siap angkat tangan. Mana yang siap? Cuma 1, 2. Maka nasihat anak buat, oh itu di belakang banyak ya. Nasihat anak, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tolong diamalkan ini aja. Ini sudah. Kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang mengeluh. Kata dia, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Syariat-syariat Islam ini sudah terlalu banyak buat aku ya Rasulullah. Ajarkan kepada aku sebuah amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Apa amalannya? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Anak ingin santri-santri yang ada di Ma'had Al-Um adalah santri-santri dan santriwati yang suka berzikir. Bas. Antum habis sholat, jalan, duduk, terus baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, baca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Antum punya keinginan lagi duduk di depan masjid, angkat tangan antum minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. 24 jam pintu Allah nggak pernah ditutup. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepada aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepada aku akan, dan jangan mengkufuri aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kiai Agus Hasan Basri hafizahullah ta'ala dan para pengasuh di Ma'had Pesantren ini. Dan buat semuanya, ayo kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu lampu itu memang dihidupin. Iya, nggak cukup lampu yang itu. Jamaahnya buat apa itu? Nah, soalnya anak silau, anak lihat lampu itu dari dulu, makanya anak bikin di sana kok tetap hidup itunya. Jadi nggak ada gunanya lampu yang kita pakai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Setelah libur panjang gitu. Tapi nggak panjang juga. Malam ini malam 20 Syawal 20, 21 malam 20, tergantung idnya kapan. Malam 20 Syawal 1447 Hijriah, kita kembali berjumpa untuk belajar lagi. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada ceritanya selesai. Mungkin sebagian sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Mungkin sebagian sudah menghatamkan Bulughul Maram. Mungkin sebagian juga sudah menghatamkan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Tapi jangan pernah berpikir, saya sudah selesai. Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberikan perintah kepada Nabi SAW agar meminta tambahan kepada Allah, kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu.
Manusia tidak pernah berhenti ingin meminta tambahan harta. Siapa di antara kita di sini yang merasa saya sudah tidak butuh harta lagi? Orang terkaya di dunia saat ini siapa? Siapa? Bukan Warren itu. Ada siapa? Bukan Bill Gates, ada Warren. Bukan Elon Musk yang sebelumnya. Hah? Warren Buffett. Warung Buffett. Wah, kayaknya udah turun ya, udah ganti. Elon Musk apa berhenti cari fulus ya? Apakah Elon Musk berhenti cari uang? Padahal uang yang dia miliki cukup insya Allah kalau umur dia 3000 tahun. Kalau umur dia 3000 tahun dan tiap tahun dia menghabiskan 1 triliun umpamanya, kayaknya uangnya Elon Musk cukup. Dia punya uang berapa triliun sekarang? Berapa? 14.000. Iya. 14.000 triliun. Jadi kalau dia tiap tahun menghabiskan 1 triliun, dia bisa hidup selama 14.000 tahun. Dia punya uang 14.000 triliun. Jadi nggak ada ceritanya orang berhenti mencari harta. Tapi berhenti menuntut ilmu banyak. Antum melihat banyak manusia yang sampai ke sebuah titik dia nggak lagi datang kajian. Dia tidak lagi membaca tafsir Al-Quran. Dia tidak lagi membaca syarah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dia benar-benar berhenti total. Mungkin ada kajian yang masih dia dengarkan. Khutbah Jumat. Itu khutbah kedua juga. Artinya khutbah pertama dia nggak datang. Dia datangnya khutbah kedua. Dan merasa tidak butuh. Maka bersyukurlah kepada Allah orang yang Allah gerakkan hatinya untuk tetap hadir ke majelis ilmu. Bayangin ya, malaikat-malaikat itu turun. Sakinah itu hadir di tempat ini. Rahmat Allah meliputi mereka. Dan yang terpenting dari itu Allah menyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Disebut fulan, fulan, fulan. Ya. Maka semangatlah terus untuk hadir di majelis ilmu. Baik di Masjid Abdillah atau di masjid yang lainnya. Tapi kita harus mengkhususkan waktu. Bukan kalau punya waktu baru hadir kajian. Tapi kita memang mengkhususkan waktu untuk datang ke majelis ilmu. Jamaah rahimakumullah. Kenapa tema kita? Apa temanya? Habis resepsi terbitlah realita. Iya. Bulan Syawal ini ana lihat banyak orang yang menikah. Siapa ada hadiahnya ini? Oh ada jamaah. Siapa yang baru nikah di bulan Syawal ini? Oke, kasihkan hadiahnya itu ada jamaah. Kapan antum nikah? 3 Syawal. Barakallahu laka. Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah. Kasih kopi supaya antum begadang. Kalau boleh tahu antum persiapan untuk nikah itu berapa lama? Persiapan untuk akad nikah, resepsi ya. 8 apa? 8 bulan. Untuk 1 hari persiapannya 8 bulan. Bayangin jemaah. Untuk peristiwa 1 hari dan tidak full juga berapa jam saja. Itu persiapannya 8 bulan. Yang sewa gedung. Antum nikah di gedung? Di rumah? Alhamdulillah di rumah. Nggak habis banyak berarti. Iya di rumah. Sewa terop? Pakai terop. Sewa kursi. Urusan catering. Pakai WO nggak? Oh nggak pakai WO. Alhamdulillah. Berarti antum ngerepotin orang banyak kalau nggak pakai WO. Tapi yang jelas kita melihat bagaimana manusia persiapan untuk
Satu hari. Peristiwa bersejarah itu dia berbulan-bulan. Tapi persiapan untuk kehidupan berapa lama yang sudah dia persiapkan. Jadi kalau nikah itu hanya satu hari, kehidupan pernikahan ini sampai mati. Harapannya seperti itu. Seperti yang sudah kita ketahui, dari 1,5 juta pernikahan, ada 500.000 kira-kira yang bercerai. Yang mereka semua punya persiapan untuk resepsi. Insya Allah seperti itu. Tapi kenapa mereka bubar? Mereka memilih untuk berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi karena memang mereka hanya persiapan untuk resepsi dan tidak persiapan untuk yang sesungguhnya. Jadi realita yang sebenarnya dia tidak siapkan. Ahibati fillah, pernikahan dalam Islam itu bukan sekedar acara akad nikah ya. Jadi akad nikah itu sangat sederhana sekali. Yang dibutuhkan wali, kemudian 2 saksi, lalu kedua mempelai, laki-laki dan wanita. Jadi pernikahan itu hanya membutuhkan berapa orang? 5 orang. Kenapa orang sibuk dengan yang 5 orang, tapi dia tidak sibuk dengan kehidupan yang sebenarnya? Kebanyakan orang berpikir pernikahan itu bersenang-senang. Mungkin sampai hari ini, Mas yang baru nikah ini kalau ditanya, ya apa Mas? Nikah itu enaknya berapa persen? Hah? Berapa? 1000%. Jadi sebagian orang itu, kalau ditanya itu 1000% jemaah, masih manten baru biasa, masih 1000%. Jadi ada orang yang ditanya nikah itu ternyata nikah itu Ustaz, enaknya cuma 5% Ustaz. Lu sisanya enak sekali. Itu pengantin baru. Beliau kan belum sebulan, baru berapa hari? Ya baru 17 hari ya. Yang kalau goncengan masih peluanan dia. Nanti antum goncengan ada tas. Ada belanjaan di tengah. Jadi ingat pernikahan itu bukan sekedar pesta sehari tadi. Pernikahan ini memang benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah Azza wa Jalla, Allah menjadikan pasangan kalian, Allah menciptakan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan sakinah. Jadi harapan orang menikah itu bukan untuk dipublish di medsos. Bukan. Bukan untuk jadi konten. Bukan untuk didokumentasikan sebagai foto-foto yang dilihat, ditonton. Ya. Bagaimana dulu para sahabat ketika nikah sebelum ada kamera? Tidak ada. Sampai 100 tahun yang lalu mungkin belum ada kamera. Karena memang kehadiran kamera tidak terlalu penting. Yang penting itu sakinah. Kamera itu hanya dibutuhkan 1 hari tadi. Waktu piring pecah ada kamera enggak? Enggak ada. Waktu istrinya ngambek ada kamera enggak? Enggak ada. Waktu suami melakukan KDRT ada kamera enggak? Ada CCTV Ustaz. Ya, mungkin beberapa peristiwa KDRT terekam oleh CCTV. Kemudian dipublish. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dialah Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Bagaimana 2 insan yang tidak saling mengenal ini, kemudian mereka jadi saling mencintai dan saling menyayang.
Ada sebuah istilah di barat ya, yang mungkin antum sudah pernah dengar. Mereka mengatakan bahwa Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan di barat itu adalah malam penguburan cinta. Dalam agama kita beda. Malam pernikahan adalah malam tumbuhnya benih-benih cinta dan kasih sayang. Antum belum pernah menyentuh istri antum. Ketika antum dekat sama dia, mau dipegang tangannya, dia tarik. Gitu. Karena memang Anda nggak kenal ini siapa gitu loh. Tapi kalau di barat, mereka menyebutkan pernikahan yang tanpa pacaran itu biasanya berakhir dengan perceraian. Di barat tuh, katanya. Jadi mereka pacaran, butuh pacaran 6 tahun. Semakin lama pacaran katanya, semakin mengenal calonnya. Jadi malam pernikahan sudah nggak ada cinta dan kasih sayang lagi. Yang ada engkau istriku, aku suamimu. Kering pernikahan dari cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan sayangnya sudah dihabiskan pada masa pacaran. Sepertinya di Indonesia pun mirip. Ana pernah ceritakan bahwa Ana pernah ke suatu daerah di Jawa Tengah itu namanya lupa namanya. Purworejo. Itu cerita yang punya rumah. Ustadz, saya punya ponakan atau apa. Itu pacaran 6 tahun Ustadz. 6 hari menikah cerai Ustadz. Pacaran 6 tahun. Sejak SMA sampai lulus kuliah. Baru mereka menikah. Maka di sini para orang tua yang anaknya sudah punya calon, nikahkan ketika kuliah. Sehingga halal yang mereka lakukan. Tapi sebagian orang tua melarang, jangan nunggu selesai kuliah. Kalau engkau memang mengatakan jangan, maka dilarang anaknya untuk pacaran. Katakan, nak, berhenti pacaran. Kalau engkau tetap pacaran, tak kawin no nanti. Biasanya anak takut dikawinkan. Tapi ada anak yang, alhamdulillah, saya memang nunggu dinikahkan. Jadi dalam Islam malam pernikahan adalah malam benih-benih cinta itu tumbuh. Ada sebuah prinsip besar dalam rumah tangga kaum muslimin. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini dengan cara yang diketahui. Dengan cara yang sesuai dengan kearifan yang ada di masyarakat. Yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Orang yang tidak memahami bagaimana cara menggauli istrinya dengan ma'ruf, biasanya dia salah nantinya. Contoh, dia menikah dengan istri anaknya orang kaya. Di rumahnya, ini perempuan nggak pernah masak. Di rumahnya perempuan ini memiliki pembantu. Dia sendiri punya pembantu 3. Terus ketika dibawa sama antum ke rumah antum, antum suruh dia masak, antum suruh dia nyuci. Ma'ruf nggak itu jemaah? Ya nggak ma'ruf jadinya. Ma'rufnya engkau panggil pembantu, dampingi dia dengan pembantu. Karena memang dia biasa menggunakan pembantu. Ini kalau kita bicara ma'ruf. Makanya para ulama menyebutkan ketika menikah dengan wanita yang biasa dilayani, maka hendaklah suami memberikan pelayan. Enggak mampu Ustaz. Ya cari yang lainnya. Loh betul.
Kalau tidak nanti berantakan. Loh, kan dia harus berkhidmat kepada, iya tapi engkau menikahin wanita yang selama hidupnya dia dilayani. Dia mau pakai sepatu, ada yang makaikan sepatu. Ada jemaah anak-anak orang kaya. Yang pakai krim, dipasangin krim. Terus sama antum diberikan bedak Mars. Ada bedak, harga berapa bedak itu? Jadi ingat, ma'ruf. Di sini seorang harus benar-benar memahami syariat. Agar dia tidak banyak menuntut sama istrinya, yang seharusnya istrinya tidak dituntut untuk hal-hal seperti itu. Tapi ada yang perempuan, Masya Allah. Ana masih ingat. Ibu Ana ngantar sepupunya meminang seorang gadis dari Banyuwangi. Pulang dari sana, ibu Ana cerita sama Ana, ya Allah Syafiq, itu perempuan pekerja keras. Mama pegang tangannya kasar. Ini nggak butuh pembantu. Karena memang dia biasa melayani dirinya sendiri. Dia yang menyuci di rumah. Dulu belum ada mesin cuci jemaah. Dia yang masak di rumah. Dia yang bekerja. Yang seperti ini nggak perlu pembantu. Tapi kalau antum memberikan pembantu kepada dia, itu babnya bab ihsan. Antum berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada dia. Dan Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ingat, ma'ruf. Dan bagi para wanita juga harus memahami. Dia memiliki kewajiban yang setara dengan haknya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf lagi. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. Lalu Allah mengatakan, walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para lelaki itu memiliki 1 derajat lebih di atas wanita. Ingat para laki-laki, derajat antum di atas wanita berapa derajat? 1 saja. Antum punya tanggung jawab yang lebih, memberikan nafkah kepada istri antum, bukan mempekerjakan istri antum. Itu kewajiban antum. Antum punya kewajiban untuk mendidik, menempa dan membina dia untuk menjadi penghuni surga. Itu tugas antum sebagai pemimpin, mengayomi dia, melindungi dia, menyayangi dia. Itu tugas seorang pemimpin. Dan istri antum punya kewajiban taat dan patuh dengan antum. Ahibati fillah, insyaallah ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa semua sudah tahu. Ada sebuah wasiat buat laki-laki. Ini wasiat untuk kehidupan, bukan wasiat untuk walimah. Bukan wasiat untuk malam pertama. Kadangkala sohibnya nikah, malam pertama dikasih jamu sama dia. Ambil jamu. Dia hanya berpikir 1 malam saja. Nah, ini wasiat dari seorang ayah buat anaknya. Ada 9 nasihat. Jadi yang mau nikah, yang sudah nikah, tolong wasiat ini didengarkan. Wanita itu suka dimanja. Wanita itu menyukai ungkapan cinta dan sayang. Karena memang dia sejak dari kecil tumbuh besar dengan perasaannya. Akal dia kurang, perasaan dia dominan. Maka tolong antum sebagai laki-laki, sebagaimana antum punya hak, dia juga punya hak. Berikan hak cinta ini. Katakan sayang. Jadi kalau ngomong sama perempuan itu, jangan selalu pakai logika.
Ana pernah ketemu sama satu orang, dia ngomong sama istrinya, ana ini pakai logika Ustaz. Iya, antum pakai logika. Istri antum nggak paham. Seharusnya perempuan itu pelupa. Maka tolong ungkapkan cintamu lagi. Antum tadi pagi udah ditanya sama dia, Mas, kamu cinta nggak sama aku, Mas? Oh. Cinta sedalam lautan, setinggi gunung Himalaya, seputih salju, sebening kaca, selembut sutra. Malam tanya lagi, Mas, kamu cinta sama? Dia lupa kalau kita habis ngomong cinta tadi pagi. Jadi antum jangan, tadi kan antum sudah ngomong loh, ulangin lagi antum. Besok ditanya lagi, Mas, sayang nggak sama aku, Mas? Allah, antum jangan pernah bosan. Karena perempuan seperti itu. Maka jangan bakhil untuk mengungkapkan cinta. Kalau sama muslim lainnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Atau kama qala Nabi SAW, pernah ada satu orang lewat, lalu seorang sahabat yang berada di sisi Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu fulan." Wahai Rasulullah, aku cinta sama fulan. Nabi bertanya kepada dia, "A'lam tahu?" Sallallahu alaihi wasallam. Engkau sudah kasih tahu dia? Belum ya Rasulullah. Kasih tahu dia. Jadi kita kalau cinta itu ungkapkan cintamu. Aku sayang sama kau. Masa gitu ngomongnya? Enggak lah. Boleh jadi antum berikan bunga kepada dia. Walaupun metik di pinggir jalan. Antum lihat bunga-bunga yang jatuh. Bismillah. Antum bawa pulang. Mungkin istri antum ngomong, ya Allah, abang ini tidak bondo. Jadi apa-apa tidak bondo. Tapi dia senang ungkapan cinta itu. Jadi nggak harus keluar fulus. Itu sudah menyenangkan dia. Ini bicara bagaimana kehidupan realita yang sebenarnya. Kalau pada waktu hari pernikahan ya, ngambil anggur, disuapi ke mulutnya, difoto, itu semua bohong. Bahkan ada yang nyeting. Ya. Karena kurang. Bohong semuanya. Itu cinta settingan. Baik, jadi yang pertama, ingat wanita itu suka dimanja. Suka ungkapan cinta. Maka tolong berikan hal itu. Kemudian yang iya. Jadi yang pertama dan yang kedua, wanita itu suka dimanja dan suka ungkapan cinta. Ini yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, perempuan itu nggak suka sama laki-laki yang keras dan kaku. Nggak suka. Dia suka laki-laki yang lembut tapi tegas. Nggak mau dia yang lembut gemulai. Kan ada laki-laki lembut terus terlalu lembut gitu jemaah. Nggak suka perempuan juga gitu. Dia suka laki-laki yang lembut tapi tegas. Jadi lembut dalam ketegasan. Itu perempuan suka. Tapi kalau perempuan ini sudah, kalau laki-laki ini kasar, kaku, masuk rumah nggak ada senyum. Assalamualaikum. Lihat sana. Apa lihat-lihat? Istrinya apa lihat-lihat? Ya enggak kayak gitu. Dia suka tegas suaminya, pemberani, kuat tapi lembut. Bagaimana Rasulullah SAW tegas beliau. Tapi ketika sama istrinya beliau, Masya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawarir. Kata beliau, yang lembut sama gelas-gelas kaca ini. Maka jadilah laki-laki yang tegas tapi lembut. Yang keempat, antum suka enggak sama perempuan yang bersih, ya? Yang wangi di rumah, yang rapi? Atau antum suka dengan perempuan yang
pakai daster bolong-bolong ya. Kemudian di rumah pakai roll rambutnya ya. Terus dikasih bukan koyo. Bukan koyo. Dikasih timun. Mereka kan kadang-kadang ada yang pakai timun. Antum nggak suka. Sebagaimana antum nggak suka, maka tolong antum jaga tubuh antum untuk tetap bersih. Jadi penampilan itu penting buat laki-laki. Penampilan fisiknya, pakaiannya, yang wangi, yang bersih. Karena sebagian laki-laki kalau masuk rumah itu bau asbak. Istrinya kadang-kala nerima. Anak ingat jemaah. Anak pernah masuk lift di kampus waktu itu. Di asrama. Tahu-tahu ada teman dari Aljazair tanya, Syafiq, tudakhin? Ngerokok enggak? Enggak, anak ngomong. Tapi kok bau rokok ini? Oh, anak kumpul sama jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia sama kopinya, di kamar pakai AC, rokokan. Akhirnya baju kita bau rokok. Jadi, tolong sebagaimana antum itu ingin istri yang cantik, yang bersih dan wangi, antum pun ketika sampai rumah, usahakan masuk rumah itu, di depan pintu rumah ada parfum. Sudah antum pakai parfumnya. Masuk, istri senang. Jangan sampai antum keluar rumah wangi. Wangi antum diberikan kepada orang di luar. Ketika sudah kecut dibawa pulang. Ya kadang-kala kita seperti itu. Tapi tolong paling enggak lah pakai wangian. Kemudian itu yang keempat ya. Dia suka penampilan, dia suka omongan yang bagus juga, wangi. Yang kelima, ingat rumah itu kerajaannya istri. Rumah itu kerajaannya istri. Biarkan perempuan itu ngatur rumah semau dia. Alhamdulillah, antum gak usah repot. Nanti antum datang lemari pindah ke kanan. Oh ya. Pulang kerja loh, kok ada di sini sekarang? Dia pindah ini, hordennya diganti, sarung bantal diganti, terserah dia. Oh keramiknya dia mau keramik warna ini, terserah dia. Antum gak suka, gak usah urusan. Antum di rumah jarang, yang di rumah siapa? Istri. Ada salah satu kawan di STDI, dia ngomong dia bangun rumah. Dia bangun rumah, istrinya itu minta keramik kalau nggak salah warna hijau ya atau apa ya. Si suami ngeliat, aduh nggak bagus, diganti sama suaminya. Itu bertahun-tahun jadi masalah. Lihat nih keramikmu nih. Ya ini keramik, kalau taplak kan tinggal dibuka aja main. Ini keramik serumah. Kata dia, terus Ustaz, ana disalak urusan keramik Ustaz. Ya memang salah. Karena perempuan itu kerajaannya yang rumahnya dia itu. Biarkan dia maunya apa. Mau lemari ganti warna ini terserah. Antum yang penting ada fulusnya, fadhal. Kalau nggak ada fulusnya, afwan, nggak ada fulus. Dia keluarkan fulus sendiri. Siap dia keluarkan fulus sendiri. Demi kerajaan dia. Maka tolong jangan terlalu ngurusin tata ruang rumah, warna cat rumah, bentuk lemari seperti apa, mau gelas seperti apa, terserah dia. Ini akan menambah keharmonisan di dalam rumah. Jadi jangan pernah antum merusak istana dia. Bunga, antum nggak suka, ini bunga apa? Tahu-tahu sama antum dikasihkan ke tetangga. Waduh, berantem antum sampai bunga itu kembali. Yang keenam, jangan pernah benturkan dia dengan keluarganya. Dia punya orang tua, mungkin nggak cocok sama kita. Dia punya kakak, punya adik, mungkin sama kita nggak cocok. Antum jangan pernah jelek-jelekan keluarganya. Apalagi terakhir antum ngomong sama dia, engkau pilih aku apa orang tuamu? Aduh, jangan. Kalau ada masalah, selesaikan tanpa membenturkan dia sama keluarganya.
Dia mau tidak mau darah daging orang tuanya. Yang mungkin orang tuanya pernah menyakiti antum sebagai menantu. Mungkin antum punya mertua yang kurang menghargai diri antum. Tapi jangan pernah kemudian membenturkan istri antum sama mereka. Yang ketujuh, fahami perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini fitrah wanita. Nabi SAW mengatakan khuliqatil mar'atu min dila. Dan subhanallah, di kebengkokan perempuan ini, disitulah rahasia kecantikan dia. Di kebengkokan ini, disitulah rahasia bagaimana dia bisa ngomong banyak sama anak antum. Antum lihat ya, kadangkala ada seorang ibu gendong anaknya. Ya Allah, siapa namanya nak? Siapa namanya? Loh, siapa namanya? Dia belum bisa ngomong. Tapi diajak ngomong, ngobrol, ini itu perempuan. Dan antum lihat, yang namanya alis ini bengkok apa enggak? Kalau alis antum lurus, jadi ganteng enggak antum? Jadi enggak bagus. Jadi subhanallah, Rasul SAW memerintahkan kepada kita untuk bersabar menghadapi wanita. Kita harus paham dia bengkok. Dia akan melakukan kesalahan, kesalahan lagi, dan itu fitrah dia. Kemudian yang ke-8, kita bentar lagi baru azan ya. Yang ke-8, setelah antum tahu bahwa dia bengkok, antum jangan fokus dengan kekurangannya. Nabi SAW menyebutkan perempuan ini, kalau antum berbuat baik kepada dia 1 tahun, lalu antum melakukan sebuah kesalahan, dia akan lupa dengan semua kebaikan antum. Terus apa sikap kita? Sabar. Udah dikasih tahu sama Nabi SAW. Kalau ternyata antum yang marah-marah, yang salah siapa? Istri antum atau antum yang marah-marah? Antum yang salah. Sebelum antum menikah, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan pesan ini. Bahwa perempuan seperti itu. Tugas kita, ya bersabar. Diperbaiki lagi, diingatkan lagi. Jangan gara-gara dia ngomong seperti itu, akhirnya membuat keributan yang besar dalam rumah. Lihatlah kepada kelebihannya. Ingat ibu-ibu ya, ini bukan ucapan untuk melegalkan perbuatan ibu tadi. Akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala tetap perempuan itu. Dengan tidak bersyukurnya dia kepada suami, tidak menghargai suami, itu sebuah dosa yang dia akan dihisap. Tapi sebagai seorang suami yang bijak, yang memahami kondisi wanita, maka tolong maklumi istrimu. La yafraq mu'minun mu'mina, kata Nabi SAW. Tidak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Enggak boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar. Lihat kepada yang lain. Kemudian yang ke-9. Yang terakhir. Pahami kondisi wanita. Wanita itu mengalami kondisi fisik dan emosional yang tidak stabil. Ketika dia datang bulan, mental dia berubah. Dia lebih sensi. Ketika dia hamil, kondisi dia berubah. Ada perempuan hamil yang tidak mau melihat sama suaminya. Ada perempuan hamil yang tidak mau mandi. Siapa yang punya istri yang ketika hamil nggak mau mandi? Kasih hadiah. Ada macam-macam kondisi perempuan memang seperti itu. Ada kondisi perempuan yang apa istilahnya di sini? Ngidam. Waham bahasa Arabnya, yang kepingin ini, kepingin itu, macam-macam ya. Maka tolong tatkala
istrimu dalam kondisi yang tidak stabil, antum pahami. Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan nih wanita, ketika perempuan itu datang bulan tidak diwajibkan sholat. Digugurkan kewajiban sholat. Puasa nggak boleh puasa. Nifas 40 hari nggak sholat dia. Terus antum tidak mau memahami dia. Ya antum salah. Allah sudah menciptakan dia dengan kondisi fisik dan kejiwaan yang memang berbeda sama antum. Maka tolong jangan terlalu banyak menuntut kepada wanita. Pada saat perempuan itu sedang haid, nifas, atau hamil. Ini kondisi-kondisi yang Allah memaklumi mereka. Sehingga dengan cara seperti itu, antum telah menjalankan tugas yang Allah perintahkan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Pahami kondisi dia. Bagaimana masyarakat dia, bagaimana keluarga dia, bagaimana fisik dia, bagaimana mental dia. Baik, kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan nasihat untuk para istri. Nah, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, kalau tadi berkaitan dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, bagi kaum laki-laki bagaimana dia berbuat yang baik kepada istrinya
berucap yang indah dan menyenangkan hati, dan memperlakukan istrinya sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh istrinya. Adapun bagi para wanita, ada sebuah wasiat ya dari Umamah bintil Harith. Ini wasiat sebenarnya diriwayatkan dari sebelum Islam. Karena kita tahu kewajiban wanita berkhidmat kepada suaminya itu adalah hal yang ditetapkan dalam semua syariat. Bagaimana para wanita berkhidmat kepada suaminya. Dan secara uruf, perempuan itu memang memiliki kewajiban berkhidmat kepada suaminya. Hanya saja sejak munculnya feminisme, satu gerakan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan wanita, akhirnya banyak rumah tangga yang rusak. Sejak kecil kita dulu sudah diajarin di buku bahasa Indonesia itu, Budi, ada yang masih ingat? Budi berangkat ke sekolah. Ibu Budi pergi ke pasar. Betul. Bapak Budi kemana? Jadi di buku itu disebutkan bagaimana pembagian tugas. Tugas seorang bapak, tugas seorang ibu, tugas anak. Kemudian sudah mulai muncul perubahan-perubahan. Tidak, harus setara laki dan wanita. Nggak sama. Ketika ibunda Maryam melahirkan Maryam, dan ibunda Maryam ini sudah bernazar bahwa anaknya kalau lahir itu mau diwakafkan ke Masjidil Aqsa. Jadi berkhidmat di sana sudah bukan miliknya dia lagi. Ketika lahir, ibunda Maryam mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, ternyata yang aku lahirkan seorang wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu dengan yang dilahirkan oleh dia. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki nggak sama dengan wanita. Coba dari sisi apa mau disamakan? Secara fisik nggak sama. Ya kan fisiknya doang nggak sama. Secara akalnya nggak sama. Secara mentalnya tidak sama. Nggak sama cuma. Fisik, emosionalnya, ya akalnya nggak sama. Kenapa? Karena kedua insan ini diciptakan memang untuk saling melengkapi. Kalau dia sama, nggak bisa ngelengkapi. Magnet, ada kutub utara, kutub selatan. Kalau sama-sama kutub utara, ketemu magnet itu? Nggak ketemu. Antum pernah lihat magnet digabungin, lepas lagi, gabungin, lepas lagi. Seperti itu pula Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kekurangan wanita dalam rangka melengkapi laki-laki. Iya. Kekurangan wanita dilengkapi oleh laki-laki, dan kelebihan wanita dalam rangka melengkapi kekurangan laki-laki. Laki-laki itu lebih kepada logikanya. Kadang-kala ngomong sama anak nggak selalu pakai logika. Kenapa sampai saat ini guru TK dominan ibu-ibu? Kira-kira kalau orang kayak antum jadi guru TK, apakah ada anak yang pulang besoknya mau sekolah lagi? Ya, mau sekolah lagi, ya Allah, asik banget gurunya. Nggak ada jemaah.
Baik, jadi nasihat buat wanita, tolong para wanita, wasiat ini didengarkan. Umamah bintul Harith ketika dia hendak mengantarkan putrinya menikah, sang ibu mengatakan, "Ai bunayya, innal wasiyata law turikat li aqlin wa adabin wa makrumatin fi hasabin la turikat lidzalika minki." Wahai Ananda, seandainya wasiat itu ditinggalkan karena kecerdasan orang ini udah cerdas, udah nggak perlu wasiat. Orang ini sudah beradab, orang ini sudah memiliki kemuliaan nasab. Niscaya engkau adalah orang yang tidak perlu dengan wasiat. Ibunya tahu dengan anaknya. Walakinnaha tadhkiratun lil aqil wa tanbihun lil ghafil. Tapi wasiat ini diberikan sebagai pengingat buat orang yang berakal dan peringatan bagi orang yang lalai. Kadangkala orang tua kalau mau ngasih tahu anaknya itu, sampaikan kepada anaknya, kenapa aku kasih wasiat? Supaya anak itu faham, oh karena orang tuaku cinta sama aku. Sebagian anak itu malas dengarkan nasihat orang tuanya. Karena orang tuanya ketika memberikan nasihat tidak menghantarkan nasihat itu dengan pendahuluan yang baik. Makan aja ada pembukanya. Sebelum makan yang berat, antum dikasih pembuka yang ringan-ringan. Betul kayak gitu ya? Kayaknya enggak juga ya. Sebagian kita makan langsung yang berat. Ai bunayya, ini muqaddimah dari nasihat. Innaki faraqtil jawa alladhi minhu kharajti, awil hiwa alladhi minhu kharajti. Engkau akan meninggalkan kondisi, rumah, tempat yang dari sana engkau dibesarkan. Dari sarang yang engkau disayangi, dikasihi di situ, menuju ke tempat yang engkau nggak kenal sama tempat itu. Kan pindah rumah biasanya istri itu. Istri kan dibawa sama suaminya. Apalagi kalau ke rumahnya mertuanya. Wa qarinin lam ta'lafi, engkau akan pindah dengan pendamping yang engkau belum akrab sama dia. Terus nasihat utamanya mengatakan, fakuni lahu amatan yakun laki abdan. Kata ibunya, jadilah engkau buat suamimu sebagai budak perempuan, niscaya suamimu akan jadi budak laki-laki. Subhanallah, nasihat ini kalau dijalankan oleh para wanita, suami yang kasar ya, suami yang mungkin kurang peduli sama istrinya, tapi kalau istri berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai pelayan yang setia buat suaminya, suaminya akan berubah. Ana masih ingat cerita seorang syekh yang ada seorang wanita menyampaikan kepada syekh ini, syekh, ana punya masalah sama suami ana. Dia sudah nikah 18 tahun. Alhamdulillah. 6 tahun pertama syekh, berantakan rumah tangga ana. Suami anak itu kasar, suami anak itu kurang peduli sama anak. Kadang-kala dia sibuk dengan teman-temannya, majelis sama mereka. Anak terus berkhidmat sama dia. Setiap anak ditanya sama orang, anak tidak pernah menceritakan tentang suami anak kecuali kebaikan. Kalau ditanya gimana suami, alhamdulillah baik suamiku. Maksudnya baik daripada yang lebih parah dari dia. Dia memaksudkan itu. Baik suami. Kemudian setelah 6 tahun itu syekh, anak hidup bersama dia 12 tahun kemudian, suami anak seperti cincin syekh, di tangan anak. Yang anak bisa lepas kapan anak mau, kapan anak pasang kapan anak mau. Artinya suaminya benar-benar seperti yang disebutkan, jadi seperti budak. Karena istrinya baik gitu loh. Jadi kadangkala kita mengeluhkan, para istri mengeluhkan suami anak, kalau sudah dikasih nasihat untuk berbuat baik kepada suami, apa komentar para perempuan di medsos itu? Suami yang seperti apa? Ya suamimu, bukan suami tetangga.
Jadi kalau suamimu, engkau punya suami, ya itu. Loh, tapi suaminya lo Fir'aun, suaminya Asia. Bagaimana Asia berkhidmat kepada Fir'aun? Bagaimana Fir'aun itu nurut sama Asia? Bayangin dia, Fir'aun yang zalim seperti itu. Ketika Asia melihat itu bayi, Asia mengatakan apa kepada Fir'aun? La taqtuluhu, engkau jangan bunuh dia. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia jadi manfaat buat kita atau kita angkat anak. Apa kata Fir'aun? Iya. Fir'aun nurut sama Asia. Tapi ketika urusannya berkaitan dengan keyakinan, ya beda lagi. Tapi ketika urusan rumah tangga, Fir'aun jadi nurut sama Asia. Nasihat yang pertama dan kedua buat perempuan, ya, buat para istri, fal mu'asyara bil qanaah wa husnis sam'i wa ta'ah. Hiduplah dengan qanaah. Jadi perempuan itu adalah selalu qanaah, puas dengan apa yang dibawa suaminya, yang diberikan oleh suaminya, tidak banyak menuntut. Untuk menjadi qanaah ini, perempuan jangan sering ngelihat marketplace, jangan sering nonton status orang, jangan, karena matamu akan melihat yang lebih di atasmu. Kalau engkau harus melihat status orang, lihatlah status orang yang di bawahmu. Itu perintah agar kita memandang kepada yang di bawah kita. Maka hendaklah para istri hidup dengan qanaah wa husni sam'i wa ta'ah, dan mendengarkan dengan baik. Ini penting. Ada perempuan mendengarkan tapi tidak baik. Suaminya ngomong dipotong. Dengarkan kalau suaminya ngomong. Dan kalau dipanggil, dengarkan dan taati. Ana masih ingat bagaimana ayah ana, ibu ana dulu ngajarin kita waktu kecil. Kalau dipanggil itu jawabnya apa? Lebih. Bukan iya, lebih. Dan lebih itu datang, kata Abah Ana. Kalau dipanggil Syafiq, lebih datang. Bukan lebih tetap di dapur, lebih. Perempuan dipanggil lebih, masak terus. Lebih ditinggal datang. Maka antum lihat kapan manusia mengatakan lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pakai ihram, dia melewatin miqat, lalu dia berihlal mengatakan labbaik Allahumma umratan, dia berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, datang dia jalan menuju panggilan itu. Karena memang Nabi Ibrahim diperintahkan wa'adzin fin nasi bil hajj, umumkan kepada manusia agar berangkat haji. Jadi ngomong lebih itu nanti ketika sudah memang mau berangkat menuju ke Baitullah. Jadi para istri, dengarkan kalau suami ngomong dengan baik, jangan dibantah, dan kalau dipanggil datang, taati perintahnya. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga dan yang keempat, tafaqqat limawaqi 'ainihi wa anfih. Perhatikan apa yang dilihat dan diciumnya. Artinya jangan sampai suami melihat dari dirimu yang tidak dia sukai. Jangan sampai. Jangan sampai mencium dari dirimu aroma yang tidak enak. Para istri harus tahu gitu loh. Tapi memang ada orang yang tidak sadar kalau aroma tubuhnya nggak enak. Antum pernah sholat di samping orang, ya Allah, siapa orang? Apakah dia merasa dirinya aromanya buruk? Tidak. Seperti kalau antum pakai parfum, antum mencium nggak parfum antum? Tidak. Yang mencium siapa? Orang lain. Ini orang sholat enak aja, padahal yang dibawa kepingin imamnya baca kulhu, ya Allah, karena aroma yang tidak enak. Maka para wanita tolong perhatikan,
tempat memandang suami. Jangan sampai memandang dia dalam kondisi yang tidak elok. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam melarang para laki-laki untuk datang ke rumahnya kalau dia habis safar panjang, datang ke rumahnya tanpa memberitahu. Dan Nabi Muhammad SAW biasanya kalau beliau datang dari safar, beliau kirim orang untuk ngasih tahu kafilah atau rombongan akan datang, atau mereka ke masjid dulu sehingga informasi itu sampai ke rumah-rumah kalau mereka sudah datang, sehingga perempuan yang awalnya tidak menyisir rambutnya, dia akan menyisir rambutnya. Mungkin di rumahnya akan dikasih wangian dupa atau apa. Maka tolong para wanita, sekarang ada telepon, suaminya mau pulang jam berapa, pulang jam sekian, sudah siap, rumahnya siap, dirinya siap untuk suami. Jadi ingat, jaga penampilannya, jangan sampai memandang suaminya yang tidak mengenakan dan mencium aroma yang tidak baik. Itu yang ketiga dan yang keempat. Yang kelima dan yang keenam, perhatikan waktu makan dan tidur suami. Kenapa? Ini panjang sebenarnya, nasihatnya panjang, ana ringkas ya. Karena orang kalau waktunya makan ternyata nggak siap, lapar itu membuat orang marah. Jadi para istri tolong siapkan makanan suaminya tepat waktu. Kadang-kala ada perempuan yang mengatakan, ya Allah Ustaz, suami anak ini Ustaz, kopinya habis, marah-marah. Loh, bukan suamimu yang salah. Loh, masalah kopi Ustaz, jangan sampai kopi habis. Tapi gimana anak nggak tahu Ustaz? Perhatikan, belikan termos yang besar. Habis termos bang, Fadal bang. Artinya istri harus peduli dengan hal itu. Jangan diremehkan. Ini nasihat ibu sama anaknya. Karena ngasih tahu, kalau suamimu lapar udah bahaya sudah. Terus waktu tidurnya jangan sampai terganggu. Kadangkala dia pulang kerja capek, lelah, kepingin delosor jamaah. Anak-anak rame-rame tolong didiamkan. Anak pernah melihat potongan suara bapaknya tidur, anak ini rame-rame, sang ibu teriak-teriak sampai suaminya bangun. Jadi dia mau menenangkan anaknya dengan membangunkan suaminya. Jangan. Rasul SAW termasuk adab beliau ya, subhanallah. Beliau kalau masuk ke tempat di situ ada orang yang bangun dan tidur, maka beliau akan mengucapkan salam kepada mereka dengan suara yang tidak membangunkan yang tidur, tapi tetap didengar oleh yang bangun. Apalagi suami. Maka tolong urusan perut diperhatikan suaminya, dan urusan tidurnya dia jangan sampai dia kurang tidur. Cukupkan tidurnya dia. Ini kalau istrinya ada di rumah. Kalau istrinya nggak ada di rumah, ya. Yang ketujuh dan yang kedelapan, nasihat untuk mengurus harta suami. Jangan menghambur-hamburkan harta suami. Jangan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kalau masih ada, ya dimanfaatkan yang ada. Jangan sampai makanan itu busuk. Jangan sampai nasi itu rusak. Ini termasuk tugas istri. Dan mengurusin keluarganya. Diurusin rumah tangganya, keluarganya diurusin. Anak-anak ya, jangan sampai anak-anak ingusnya di mana-mana ya, ibunya lagi main HP. Seperti itu, pakaiannya kotor semua. Bagi yang punya anak kecil ya, jangan sampai suaminya gendong anak dalam kondisi anaknya sedang BAB. Jangan. Maka usahakan para istri ketika memberikan anak itu dalam kondisi anaknya wangi sudah jangan. Jangan lagi BAB, bang, tolong bang. Jangan. Kalau ingin rumah tangganya harmonis,
Kan saling tolong menolong. Iya, tolong menolong. Tapi ada hal-hal yang harus engkau perhatikan tentang suami. Kemudian yang ke-9 dan yang 10 yang terakhir ini jamaah, jangan menyebarkan rahasianya dia. Para istri, kalau suami punya rahasia, jangan sebarkan kepada siapapun. Jangan sampai engkau ngomong sama orang tuamu, ayah ini rahasia. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Itu dia ngomongan tuh. Suamimu punya utang, ya, nggak perlu ceritakan kemana-mana. Suami mungkin ada musibah yang dia tidak ingin orang lain tahu, jangan. Apalagi kalau ternyata itu aib. Yang ke-10, wala ta'silahu amran, jangan sampai engkau durhaka dengan perintahnya. Itu hanya akan membuat rumah tanggamu berantakan. Yang terakhir, dan sang ibu mengatakan, nak, engkau tidak akan bisa melaksanakan semua wasiat ini kecuali kalau engkau lebih mengutamakan keridhoannya atas keridhoan dirimu, kesenangannya atas kesenangan dirimu. Jadi kadang-kadang perempuan, masa ana harus kayak gitu, Ustaz? Capek lah, Ustaz. Semua lelah, letih dan capekmu itu akan berubah jadi kebahagiaan. Jadi 10 wasiat itu sarana untuk menuju kepada keharmonisan yang sebenarnya. Maka sabar antum dalam proses ke sana. Itu yang dapat Anda sampaikan. Barakallahu fiik. Kayaknya waktunya udah terlalu malam. Antum udah pada lapar jemaah. Jadi kalau para suami lapar, para istri, ya usahakan. Kalau memang dia belum masak, belum masak nih. Udah mau pulang dari kajian. Ya apa maksudnya belum masak? Udah engkau pesan dulu. Jadi sampai rumah sudah nyampe itu makanan. Atau kalau suamimu mau makan di luar, ya ngomong, bang makan di luar ya. Padahal engkau belum masak sebenarnya. Kau ngajak dia makan di luar. Tapi pintar-pintarlah istri bagaimana melayani suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul dari terbebaskan dari kesalahan itu. Kayaknya pertanyaan ditunda di pekan depan insyaallah. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik jamaah, sedikit ya mungkin sebelum kita tutup, buat jamaah sekalian ada hadiah yang harus dibagikan ini. Kami ingin berikan kepada jamaah yang mungkin masih ada niatan menikah di bulan Syawal ini ya. Yang sudah ada tanggalnya, bukan niat aja ya. Ya, yang sudah ada tanggalnya memang akan menikah di bulan Syawal ini. Syawal kurang 10 hari ya insyaallah ya. Ada? Tidak ada? Yang masih jomblo? Mungkin yang mau menikah lagi? Ada? Oh, nggak mungkin ngaku insyaallah ya. Iya, kalau begitu ana ingin berikan kepada jamaah yang tadi berangkat motoran, kehujanan, dan dari jarak yang paling jauh. Oh, Masya Allah, Banyuwangi, Genteng, iya, betul, Masya Allah. Ada yang lebih jauh? Motoran, kehujanan juga, dari tempat yang paling jauh. Tidak ada? Genteng ya, paling jauh ya. Berapa orang, Mas? Masya Allah, ya ini bisa dibagikan ya untuk 4 orang langsung, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Amit, Ahmad. Nah, satu lagi, siap, 4 orang, Masya Allah. Ya, itu mungkin malam hari ini yang bisa kita kaji jamaah sekalian dan kita bagikan kepada jamaah, semoga bermanfaat. Dan insya Allah akan terus lanjut kajian rutin di Masjid Abdillah ini dan juga bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala setiap hari Rabu pada maghrib sampai dengan Isya. Dan pekan depan insya Allah pembahasan akan kami lanjutkan dengan kitab fikih usrah ya, atau fikih keluarga. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang hadir malam hari ini. Untuk jalan pulang seperti biasa, mobil lewat jalan utama, kemudian motor lewat jalan utama, kemudian mobil bisa lewat sebelah sana ya, agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan. Dan mohon ketika lewat pemukiman warga di sebelah sini, mohon untuk saling bertegur sapa dan tidak terlalu ngebut ya,
agar kita tetap menjaga sopan santun dan saling mengucapkan salam kepada saudara muslim kita.